Partai Gerindra dan Partai Demokrat menggelar pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat Pegangsaan Jakarta Pusat Kamis kemarin. Pertemuannya dipimpin oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berlangsung selama lebih kurang 1 jam. Kedua parpol membahas berbagai isu politik, salah satunya tentang isu Pilpres 2024. Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Ahmad Muzani sempat berkelakar lewat pantun kepada Teuku Rifki Harsha bahwa Prabowo tambah kuat jika Partai Demokrat ikut bergabung. Kami hanya nitip satu pantun saja tadi sama Mas Rifki. Pergi ke pasar membeli alpukat. Membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat makin tambah bergabung. Katanya nggak menggoda tapi menggoda. Seperti diketahui, saat ini Gerindra sudah bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Sedangkan Partai Demokrat masih berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Lantas, akankah rayuan Gerindra mampu membuat Demokrat tergoda dan bergabung ke Koalisi Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Baik Demokrat maupun Gerindra, kalau ditanya oleh media, apa sih makna dari pertemuan itu? Semuanya jawabannya sama, setali tiga uang, serupa, hanya silaturahmi saja, membina hubungan, menjaga hubungan keakraban. Tapi kalau lihat pantunnya tadi, kok saya nggak yakin ya, kok nggak percaya ya, kok saya yakin ini ada godaan-godaan yang dilontarkan oleh Gerindra kepada Demokrat. Kita akan langsung saja tanya kepada para narasumber yang sudah hadir bersama saya, Bang Andri Rosiade, juga sudah mewakili Gerindra, akan cerita lebih lanjut, benar nggak ada godaan-godaan itu? Bang Andri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Baik, dan berikutnya kita juga akan dengarkan sebenarnya apa makna ataupun juga harapan dari Demokrat dengan melakukan pertemuan dengan partai yang ini di luar koalisinya. Jangan-jangan ini ada tawaran-tawaran juga yang diminta oleh Partai Demokrat. Kali ini yang berbicara beda, yang berbicara adalah sosok politisi perempuan. Sudah hadir juga tentunya di studio bersama saya Mbak Diska Putri Pamungkas selaku politikus Demokrat. Selamat malam Mbak Diska. Malam. Kalau kata Bang Andre tadi birunya beda. Ini jangan-jangan partai atau koalisinya juga bakal beda. Nah itu. Aduh. Ini biru muda ini kayak biru tua dikasih warna putih ya. Jadi biru muda. Bisa aja nih kan. Itu sudah tersirat, Tapi kemudian kita juga akan dengarkan bagaimana suara dan juga pandangan menilai pertemuan dua partai ini dari yang menjadi koalisi atau rekan koalisi dari Partai Demokrat, yaitu dari Partai Nasdem, sudah bergabung dengan kita secara daring, Bapak Effendi Koiri atau yang bisa kita panggil dengan Gus Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Coy. Gus, sehat Gus. Senior ini, senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mbak Putri ya. Baik, ya. Sehat semua Mas Andri. Alhamdulillah Gus, sehat Gus. Gus Coy. Baik, Mbak Diska. Ya, Mbak Diska langsung saja. Apakah kemudian Demokrat ini bertemu dengan Gerindra sebagai salah satu langkah antisipatif kalau Mas Ahaye ternyata bukan nama yang dipilih sebagai pendamping oleh Pak Anies Baswedan. Jadi udah jaga-jaga nih, kita rangkul dulu Gerindra dari sekarang, PDKT dari sekarang. Jangan-jangan gitu Mbak Diska? Enggak lah, kebetulan ini sebenarnya spekulasi ini selalu berkembang setiap kali Partai Demokrat bertemu dengan banyak pihak sebelum yang di luar partai politik Koalisi Perubahan. Mungkin kita dengar sebelumnya kita sempat ketemu dengan bersilaturahmi dengan Mbak Puan di PDIP, terus kemudian sekarang dengan Gerindra, dan tentu ini bukan kali pertama Gerindra dan Partai Demokrat bertemu, karena sebelumnya juga kita tahu Pak Prabowo sempat juga bersilaturahmi dengan Pak SBY di kemarin di Pacitan begitu. Jadi sehingga sebetulnya ini adalah bentuk komunikasi kebangsaan yang selalu kita jalin
selama ini dengan berbagai partai politik di luar koalisi perubahan itu Tapi sendiri. tujuannya Jadi- buat apa? Komunikasi dengan partai yang ada di koalisinya apa begitu loh? Nah, Kan ini. nggak merancang misi-misi bareng gitu kan? Kan nggak betul. akan merancang memenangkan calon yang sama. Tapi kan ini dia, bahwa partai politik ini sebenarnya kan tanggung jawabnya besar, Mbak. Bukan hanya tanggung jawab untuk memenangkan satu kandidat atau yang lain, tapi ada tanggung jawab besar untuk bisa melakukan pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang bersih, yang kita sama-sama saling menitipkan diri bahwa kita harapannya nanti akan berkompetisi dengan baik, melakukan demokrasi dengan baik juga. Salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk juga partai di luar koalisi tentunya. Dan tentunya semua komunikasi ini juga dijalin dengan sebelumnya ada konfirmasi dulu seperti biasa. Jadi kalau di koalisi perubahan kebetulan ada tim 8, di mana tim 8 ini komunikasinya intens sekali, sehingga ini sebetulnya siapapun atau ada langkah apapun yang dilakukan, misalnya Partai Demokrat bertemu dengan PDIP, bertemu dengan Gerindra, itu selalu dikomunikasikan dengan tim 8 dan juga Capres. Jadi tim 8 sudah tahu nih ya Sudah rencana tahu, ini. betul. Tim 8 baik. Tim 8 sudah tahu Gus Coy rencana pertemuan dari Gerindra dengan Demokrat. Tapi kemudian kalau Nasdem melihatnya seperti apa Gus Coy? Bagus. Jadi semua komunikasi antar pimpinan partai itu saya kira bagus. Dan itu tradisi kita dulu para pendiri bangsa ini. Meskipun beda waktu itu ya perbedaan ideologi itu menonjol sekali. Islam, nasionalis gitu kan, itu menonjol sekali. Tapi mereka tetap ngerokok bareng, ngopi bareng. Oke. Nah itu harus kita lanjutkan. Sekarang apalagi perbedaan secara ideologi nggak ada masalah ya kan, nggak ada pertarungan ideologi kita ini. Kita ini sama-sama bagaimana mengimplementasikan Pancasila. Baik. Ya dan bagaimana kita membuat strategi untuk mempercepat terwujudnya cita-cita nasional. Jadi sebetulnya pertarungannya di situ. Kemudian pilihan dari situ ada pilihan selera tentang calon kita ini siapa. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan ya, yang substantif itu tidak ada. Nah sehingga pertemuan-pertemuan seperti ini harus dijalin, dan Nasdem juga sebelumnya sudah melakukan ketemu dengan Pak Prabowo di Ambalang, ketemu di sekretariatnya. Jadi ini bagus. Yang penting semua pertemuan ini diniati, dihajati, dibingkai untuk menyejukkan suasana, bukan untuk saling mengganggu, bukan untuk merusak rumah tangga, karena masing-masing sudah punya rumah tangga. Koalisi perubahan sudah punya. Baik, Gus Coy. Koalisi PDIP sudah punya, koalisi Baik. ini Gerindra sama PKB sudah punya. Ya, baik, Gus Jadi Coy. 3 poros ini saya kira terus melakukan komunikasi. Nanti kita tawarkan program kepada rakyat, silakan rakyat yang memilih. Baik. Pak Prabowo oke, Pak Ganjar oke, Anies ya karena kami mendukung Anies ya lebih oke lagi, kan begitu. Baik. Kalau Gus Coy bilang ini pertemuannya baik, bagus, tapi jangan sampai mengganggu rumah tangga, jangan mengganggu hubungan orang. Tapi kalau saya lihat, Bang Andre, dari pantun yang disampaikan oleh Sekjen Gerindra, itu pantunnya genit loh. Itu mau menggoda atau mau mengganggu rumah tangga orang lain, rumah tangga koalisi dari koalisi perubahan ini loh Bang Andre. Dijawab sekarang atau setelah iklan? Jawab sekarang boleh. Anda tahu aja pancingannya. Nah tapi benar loh, itu pantun genit Bang Andre. Jadi gini, yang disampaikan Gus Coy maupun Diska itu tepat, bahwa ini tradisi yang baik, saling mengunjungi, saling silaturahim, ini baik bagi bangsa. Pak Prabowo itu punya hasil kajian bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi negara maju, syaratnya satu, elitnya harus solid. Elitnya harus bersatu. Jadi kita boleh beda pilihan partai, kita boleh beda pilihan koalisi, kita boleh beda pilihan presiden, tapi persatuan harus kita jaga. Jadi silaturahim kebangsaan harus kita jaga. Pak Prabowo sudah pernah berkunjung ke Pak SBY di Pacitan. Tahun lalu Mas Ketum AHY juga sudah pernah ke Kartanegara. Kemarin kami ke DPP Demokrat. Lalu tahun lalu juga Pak Prabowo pernah datang ke kantor
sekretariat Partai Nasdem, ketemu Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh juga sudah pernah berkunjung ke Hambalang. Ini kan tradisi bagus. Bahkan Pak Prabowo juga sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Bu Mega. Jadi ini tradisi bagus bagi bangsa kita. Supaya apa? Supaya seperti disampaikan Rizka, pemilu bisa kita laksanakan dengan riang dan gembira, tanpa ada polarisasi, sehingga rakyat itu benar-benar merasakan 14 Februari 2024 nanti adalah lebarannya pemilu, lebarannya demokrasi. Baik. Gitu loh. Sehingga memang orang datang ke TPS itu dengan riang dan gembira menyambut pemimpin baru yang namanya Prabowo Subianto insya Allah. Gitu. Nah, bicara soal pantun. Nah, kan tapi Putri, ini kita setelah bahas. pesan-pesan berikutnya. Pesan-pesannya pantun. Karena lanjutkan. kalau bicara ini hanya sekedar silaturahmi, nggak akan ada pantun yang ngarep gitu. Termasuk juga nanti setelah jeda kita akan cari tahu kalau memang menurut Mbak Rizka, yang namanya Demokrat bertemu dengan Gerindra bukan karena salah satu alternatif kalau Mas Ahaye tidak terpilih menjadi pendamping dari Pak Anies. Tapi jangan-jangan ini merupakan salah satu langkah dari Demokrat juga melihat realita yang ada dari hasil survei. Pak Anies sepertinya elektabilitasnya rendah, yang tinggi sekarang Pak Prabowo, makanya dideketin. Nah, kita akan bahas saat lagi.